Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sylviana Rita dari kelas HKIB jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi kali ini saya akan menjelaskan 3 poin mengenai kode etik profesi hukum. Jadi pertanyaan yang pertama itu mengenai beberapa hal yang diatur dalam kode etik profesi hukum tertentu. Jadi dalam hal ini saya memilih kode etik profesi polisi. Jadi ada beberapa hal yang diatur dalam kode etik profesi polisi itu yang dituangkan dalam Perkap nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana ada 4 ruang lingkup yang diatur dalam Perkap tersebut. Jadi yang pertama itu adalah etika kepribadian yang dimana yang dituangkan dalam pasal 8. Kemudian saya milih huruf B, yaitu setiap pejabat Polri wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. Kemudian yang ketiga itu etika kenegaraan yang dituangkan dalam pasal 4, yang dimana dalam hal ini saya milih huruf C, yaitu setiap pejabat Polri wajib menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu etika kelembagaan yang dimana dituangkan dalam pasal 5. Saya memilih huruf B, yaitu Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Kemudian yang terakhir yaitu etika dalam hubungan dengan masyarakat yang dimana dalam hal ini dituangkan dalam pasal 7. Saya memilih huruf F, yaitu setiap pejabat Polri wajib menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam hubungan dengan masyarakat. Jadi itulah beberapa hal yang diatur dalam profesi polisi. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang pemahaman Anda, artinya pemahaman saya tentang pelanggaran kode etik profesi hukum. Yang kemudian memilih salah satu contoh pelanggaran kode etik. Jadi berbicara mengenai pemahaman saya mengenai pelanggaran kode etik itu merupakan suatu hal disebut pelanggaran kode etik karena pelanggaran yang dibuat tidak mencerminkan atau membuat buruk citra suatu profesi ataupun instansi tersebut. Jadi karena berhubung saya milih profesi polisi, jadi saya akan memberikan contoh mengenai profesi polisi. Jadi jika seorang polisi melakukan tindakan kejahatan, maka hal tersebut jelas melanggar kode etik karena tugas polisi itu adalah mencegah dan menindak setiap kejahatan. Kemudian contoh kasusnya itu saya ambil dari mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo yang lagi booming-boomingnya sekarang dan masih diproses di pengadilan sekarang. Jadi mantan Kepala Divisi Provisi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo resmi dipecat secara tidak hormat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, yang dimana seperti kita ketahui Verdi Sambo ini merupakan dalang dari kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua atau sering disebut dengan Brigadir J pada 8 Juli 2022, yang dimana 7 pelanggaran kode etik Verdi Sambo ini juga diketahui kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir Yosua. Jadi dari penyidikan kasus ini Sambo telah melanggar kode etik dalam perkara kasus pembunuhan. Di antaranya itu yang pertama adalah pasal 13 ayat 1 PP 1 atau garing 2003 junto pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol 7 garing 2022, yang dimana pasal tersebut berbunyi anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri junto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan. Kemudian yang kedua yaitu pasal 13 lagi ayat 1 PP 1 garing 2003 junto pasal 8 huruf C Perpol 7 garing 2022. Jadi anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik Polri junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian
wajib jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, peduli, tegas, dan humanis. Kemudian yang ketiga, Pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol 7/2022 yang berbunyi, anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari Dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. Kemudian yang keempat yaitu pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 junto pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol 7/2022 yang dimana dalam hal ini berbunyi, anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari Dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan, pelanggaran KEP atau disiplin atau tindak pidana. Kemudian yang kelima itu pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 junto pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol 7/2022 dalam hal ini berbunyi, anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari Dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri junto. Setiap pejabat Polri sebagai atasan dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan. Yang kemudian yang keenam pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 junto pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol 7/2022 yang berbunyi, anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari Dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri junto. Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan wewenangnya secara tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir yaitu pasal 13 ayat 1 PP 1/2003 junto pasal 13 huruf M Perpol 7/2022 yang dimana dalam hal ini berbunyi, anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari Dinas Polri karena melanggar sumpah atau janji anggota Polri, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik Polri junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut. Jadi itulah ketujuh kode etik itu merujuk pada aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga itu berbicara mengenai pemahaman saya mengenai implementasi kode etik profesi hukum saat ini apakah sudah efektif atau tidak, yang kemudian diuraikan berdasarkan argumentasi saya sendiri. Jadi menurut saya mengenai implementasi kode etik profesi hukum saat ini tuh belum efektif. Kenapa? Karena hal ini tentu saja saya berdasar atau mengacu pada berbagai kasus pelanggaran kode etik pada penegak hukum itu sendiri, yang dimana banyak sekali penegak hukum yang terkena kasus tersebut, terutama polisi, hakim, jaksa, dan termasuk juga DPR dan lain-lain. Pada pelanggaran kode etik Polri, saking banyaknya kasusnya saat ini saya tidak bisa menyebut satu persatu, tetapi jenis pelanggaran paling banyak sesuai informasi yang saya dapat terakhir yaitu Komnas HAM mengungkapkan bahwa polisi menjadi pelaku pelanggaran HAM paling banyak diadukan, yakni 1.122 aduan pada tahun 2020. Kemudian saya mengutip juga dari kompas.com bahwa pelanggaran kode etik menurun tahun 2021 dan pada tahun 2022 juga saat ini yang saya ikuti info beritanya juga tidak kalah pelanggaran yang dilakukan oleh profesi polisi seperti kasus Ferdi Sambo dan lain-lain. Jadi sekali lagi menurut saya implementasi kode etik profesi hukum di Indonesia itu belum efektif sampai saat ini. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.